Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Riza Yusuf dengan NIM C1C021140. Di sini saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian mengenai teknik pengambilan sampel. Pengertian sampel. Sederhananya, sampel merupakan bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik pengambilan merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Terus Sugiono tahun 2016 halaman 80. Yang kedua, teknik pengambilan sampel. Menurut Supardi tahun 1993, teknik pengambilan dan penarikan sampel merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Hal yang sama disampaikan oleh Margono tahun 2004. Penentuan dan pengambilan sampel harus sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi atau bersifat representatif. Tiga, mengenai tujuan pengambilan sampel. Mengutip pada materi ajar yang dituliskan oleh Profesor Iwayan Susila, pengajar dari Universitas Udayana, terdapat beberapa tujuan serta tahapan dari pengambilan sampel. Pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan seperti yang pertama, apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Yang kedua, terkendala dalam hal keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Dan yang ketiga, adanya asumsi awal bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang akan kita ambil. Yang keempat, cara melakukan pengambilan sampel. Dalam melakukan pengambilan sampel, terdapat sistematika atau tahapan yang harus kita ikuti dengan cermat. Mengikuti dengan cermat sistematika yang ada akan membantu kita untuk menjawab tujuan dari penelitian kita. Berikut merupakan tahapan umum dalam teknik pengambilan sampel. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi. Yang ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Dan yang kelima, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Kelima, macam-macam teknik pengambilan sampel. Secara garis besar, metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu pertama, probability sampling atau random sample, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak, serta non-probability sampling atau non-random sample, yaitu teknik pengambilan tidak acak. Probability sampling sendiri terdiri dari 4 macam bagian lagi. Yang pertama yaitu pengambilan sampel acak sederhana, yang kedua pengambilan sampel acak sistematis, yang ketiga pengambilan sampel acak berstrata, dan yang terakhir pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah. Adapun non-probability sampling dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada purposive sampling, yang kedua ada snowball sampling, dan yang ketiga ada accidental sampling, dan yang keempat ada quota sampling. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.